Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi nih di ibadah sekolah minggu kita bersama Kak Rahel dan Inang Joseph. adik-adik di rumah, apa kabarnya nih hari ini? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya, Iya, Nak? sehat-sehat semua. Sebelum kita ibadah, Kak Rahel apa yang harus dipersiapkan? Kita harus persiapkan persembahan kita, Nak. Persembahan. Terus ya. kita siapkan buku kebaktian, Buku kebaktian dan jangan lupa Alkitab. Dan yang paling penting kita siapin apa, Nak? hati kita untuk Tuhan ya nak. Nah, sebelum kita mulai praibadah kita nih, Nang, gimana kalau kita coba sapa adik-adik yang di rumah nih, Nang? Oke, kita sapa nih adik-adik di rumah. Mudah-mudahan sudah bangun ya Kak Iya, Rahel. Nang. Iya. Oke. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Masih kurang semangat nih sepertinya, Kurang Nang. Gimana semangat. kalau kita sapa sekali lagi tapi yesnya 3 kali, gimana, Nang? Oke, kita Ayo. kompak ya. Kita sapa sama-sama ya, Oke. Nang. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes, yes, yes. Semangat Udah minggu semangat ya. nih, Nang. Gimana Hari kalau Minggu. kita biar lebih semangat lagi, kita nyanyi dulu nih, Nang. Oke, kita angkat pujian. Apa judulnya Kak Rahel? Kita mau nyanyi Saya Cinta Yesus. Saya cinta Adik-adik di rumah kita Yesus. nyanyi sama-sama ya. Saya cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Saya cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Cintaku dalam-dalam, sedalam-dalam-dalamnya. Cintaku dalam-dalam, sedalam-dalam-dalamnya. Lagi. Saya cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Saya cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Cintaku dalam-dalam, sedalam-dalam-dalamnya. Cintaku dalam-dalam, sedalam-dalam-dalamnya. Masih kurang semangat ya, Masih Nang. kurang semangat. Sepertinya kita angkat lagi ya satu Kita pujian angkat lagi. lagi biar adik-adiknya nggak malas. Ada Iya. godaan-godaan iblis. Gimana kalau kita Iya. nyanyi Saat Iblis Menggodaku, Nang? Iya. Oke, kita nyanyi lagu kedua, Saat Iblis Menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis
loncat-loncat. Nah, kita mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa. Tapi sebelum berdoa kita bernyanyi tanganku ada dua. Kita berdoa dengan penuh semangat dan jangan ada yang ribut ya nak ya. Kita nyanyi tanganku ada dua. Dilipat, matanya ditutup, tidak ada lagi yang bercanda-canda ya nak. Segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa merasakan pagi hari ini Tuhan, untuk beribadah, untuk berkumpul bersama anak-anak kami, sekalipun ibadah mereka di rumah mereka masing-masing. Tapi kami yakin Tuhan bersama kami. Biarlah ibadah kami ini Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sehingga anak-anak sekolah minggu kami Tuhan tetap semangat di dalam memuji, di dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau bekerja melalui Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami. Tuhan, jika ada anak sekolah minggu kami yang sakit, biarlah Bapa sembuhkan, agar kami dapat bersukacita, agar mereka dapat bersukacita juga bersama keluarga mereka masing-masing. Ampunkan Bapa segala dosa dan kesalahan kami, agar kami masih layak menerima berkat-Mu dan masih layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan hukum Taurat kita. Hukum Taurat kita yang diambil pada minggu ini tertulis dari mana nak? Hukum Taurat yang ke-10 Kak Rahel. Kita bacakan sama-sama ya nak. Kita baca ya nak. Adik-adik di rumah juga ya. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Itu tadi hukum Taurat kita adik-adik. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Adik-adik, kita akan mendengarkan ayat bulanan kita yang tertulis dari mana nak? Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kita baca sama-sama ya nak. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa untuk mengirimkan videonya ke guru-guru sekolah minggunya ya. Baiklah, tadi udah ayat hafalannya, masih tetap ya Kak Rahel, minggu depan juga masih tetap dari Yesaya 40 ayat 31. Baiklah, kita angkat kembali pujian yang berjudul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Adik-adik di rumah nyanyi ya. Kita bernyanyi bersama dengan semangat. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta kita pada minggu ini, Nang. Ya. Adik-adik di rumah didengarkan baik-baik ya. Warta minggu kita minggu 12 September 2021. Nama minggu kita minggu ke-15 setelah Trinitatis. Dengan topik minggu kita baca sama-sama ya, Nang. Iman kepada Tuhan menjadi kunci menghadapi kesulitan. Kita baca sekali lagi, Nang. Iman kepada Tuhan menjadi kunci menghadapi kesulitan. Nah, selanjutnya ayat bulanan kita masih sama ya adik-adik untuk minggu depan dari Yesaya 40 ayat 31. Adik-adik di rumah diingatkan lagi jangan lupa untuk memberikan video ayat bulanannya ke kakak-kakak sekolah minggunya agar nanti ditayangkan ya Kak. Iya, setelah kebaktian kita nanti ditayangkan ya Nak yang mengirim video ke guru-guru sekolah minggu. Nah, yang terakhir ulang tahun, Parhalado, pendeta dan seluruh guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati adik-adik, memberikan umur panjang. Itu saja warta kita pada minggu ini. Selanjutnya kita bernyanyi sebelum mendengarkan khotbah. Kita bernyanyi lagu apa, Nak? Kita baca sebelum dengar khotbah, judul lagunya Baca Kitab Suci. Nyanyi sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Amang harap adik-adik tetap sehat, tetap semangat. Dan hari ini kita bersuka cita karena kita dapat beribadah melalui ibadah sekolah minggu lewat virtual online melalui YouTube. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas segala berkat dan anugerah-Mu yang dapat kami rasakan hingga hari ini. Di hari yang kudus ini, kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan melalui ibadah virtual sekolah minggu hari ini tidak mengurangi semangat kami, terlebih anak-anak sekolah minggu,
yang tetap semangat memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti akan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai ayat 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, adik-adik, mari kita baca bersama-sama. Kita mulai dari ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, cerita Musa ini sangat menarik. Adik-adik sekolah minggu pasti pernah mendengar Musa ketika dia berjumpa dengan Allah. Kemudian Allah memberikan 10 hukum Taurat melalui Musa dan diberikannya kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik sekolah minggu juga pasti sudah mengetahui ketika Musa membawa bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka melewati sebuah laut, dan di situ keajaiban dan mukjizat Tuhan terjadi melalui Musa. Melalui Musa, bangsa itu bisa menyeberangi sungai yang sangat besar, sehingga mereka bisa lolos dari penjajahan dan kejahatan orang Mesir. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk lebih memahami cerita tentang Musa ini, Amang mau mengajak kita semua untuk menonton video ini, video cerita tentang kelahiran Musa, tentang keadaan Musa ketika Musa ditemukan oleh putri Firaun. Nah, mari kita saksikan videonya. Komik Alkitab Anak. Bayi Musa, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 12. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak
Fir'aun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Fir'aun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yohebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yohebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba, putri Fir'aun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati putri Fir'aun dan mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yohebed, tapi putri Fir'aun tidak tahu jika dia ibu bayi itu. Putri Fir'aun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yohebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yohebed menyerahkannya kepada putri Fir'aun. Putri Fir'aun memberi nama anaknya, yaitu Musa, artinya ditarik dari air. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikianlah video yang sudah kita tonton tadi. Nah, ini sangat luar biasa adik-adik. Di mana ketika itu ibu Musa sangat khawatir. Karena pada saat itu anak laki-laki harus dibunuh oleh kerajaan Mesir. Mengapa harus dibunuh? Karena pada saat itu bangsa Mesir ini adalah bangsa yang besar. Bangsa yang berkuasa. Sehingga bangsa Mesir tidak menginginkan ada saingan di tengah-tengah mereka. Nah, satu-satu saingan pada saat itu adalah bangsa Israel. Karena semakin banyaknya orang pada saat itu, sehingga bangsa Mesir merasa ketakutan. Dan mereka melakukan kejahatan, yaitu apa tadi? Membunuh anak laki-laki dari orang-orang Mesir. Supaya bangsa Mesir tidak semakin banyak. Itulah kejahatan mereka. Tetapi adik-adik sekolah minggu, jika kita tadi membaca nats firman Tuhan, menonton video tentang Musa tadi, tentu ibu Musa merasa sangat khawatir, sangat ketakutan. Ya, karena dia merasa bahwa anaknya akan dibunuh. Kemudian kita bisa melihat tadi bahwa ternyata ibu Musa tidak mundur, tidak putus asa. Ya, ibu Musa maju. Dia berani untuk menyelamatkan anaknya, menyembunyikan anaknya. Tetapi satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya adalah dengan membuat Musa di dalam sebuah keranjang dan dia meletakkannya, menaruhnya di sungai Nil, sehingga aliran sungai Nil itu membawa keranjang itu. Dan disinilah pertolongan Tuhan adik-adik bisa kita lihat. Bahwa Allah tidak membiarkan umatnya merasa ketakutan. Tetapi Allah menolong ibu Musa, menolong Musa melalui orang-orang atau putri Firaun. Nah adik-adik sekolah minggu, lihatlah. Ketika ibu Musa menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, maka dia menemukan pertolongan Tuhan.
Ketika ibu Musa di tengah-tengah ketakutannya tetap meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan tetap memberkati dia. Anaknya tidak jadi dibunuh. Justru di cerita selanjutnya adik-adik, Musa menjadi orang yang besar. Musa menjadi umat pilihan Tuhan, orang pilihan Tuhan yang akan membawa berkat kepada banyak orang. Bahkan Musa dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Musa menjadi berkat sehingga bangsa Israel keluar dari penjajahan, dari kejahatan orang Mesir. Nah, disinilah adik-adik kita bisa melihat rangkaian keselamatan Allah kepada orang-orang yang dikasihinya. Adik-adik sekolah minggu, mari kita tiru Musa. Dia adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang setia. Musa adalah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan memakainya menjadi saluran berkat. Nah, sekarang firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, adik-adik sekolah minggu semua, bahwa pesan yang pertama adalah ketika adik-adik merasa khawatir, ketika adik-adik merasa ketakutan, gelisah, baik itu karena pelajaran, ya, atau sesuatu hal yang lain, adik-adik Amang harus katakan, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena hanya orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, maka dia akan diberikan pertolongan. Kemudian pesan yang kedua dari firman Tuhan ini, mari kita tiru Musa. Di mana dia adalah orang yang setia, sehingga dia dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Adik-adik, jangan menjadi orang yang membawa beban bagi orang tua, yang membawa beban bagi saudara-saudara. Tidak, bukan itu ciri-ciri anak Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang mau jadi berkat? Atau ada yang mau jadi beban dalam kehidupannya? Ada yang mau jadi batu sandungan bagi orang tuanya? Tentu tidak. Semua kita diharapkan menjadi saluran berkat. Oleh karena itu, yang terakhir Amang mau katakan, hari ini firman Tuhan mengajak, mari tetap beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetap taat, tetap patuh, mengasihi Tuhan. Maka kesulitan-kesulitan, ketakutan, kegelisahan apapun yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Dan kita diajak untuk menjadi saluran berkat bagi kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat bersuka cita dalam ibadah sekolah minggu. Terlebih Tuhan, kami telah mendengarkan suara sorgawi melalui firman-Mu yang kudus. Ajari kami Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami memahami firman-Mu dan kami dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu yang mengajarkan kami, supaya kami tetap beriman, tetap mengandalkan Engkau di tengah-tengah kesulitan dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya ya Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi kami jemaat-Mu, bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Allah, berkati adik-adik sekolah minggu yang saat ini dapat beribadah. Kiranya mereka tetap bersuka cita, Engkau anugerahkan kepintaran, anugerahkan hikmat kebijaksanaan, sehingga adik-adik sekolah minggu dapat menjadi anak-anak yang berhasil kelak. Anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Terlebih Tuhan, anak-anak yang membanggakan Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang
kita akan kumpulkan persembahan ya Kak Rahel. Iya, Nang. Dibuat persembahannya, dilipat yang rapi, jangan ada yang robek ya Kak Rahel. Kemudian diserahkan sama gereja melalui orang tua ya Kak Rahel ya. Kita bernyanyi lagu Bangkit Serukan Nama Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kepala sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Terima kasih. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih. Ayat 31.
Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seakan Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin.